Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai makalah yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan judul Model-model Komunikasi, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Perkenalkan, nama saya Arsy Permatasari dengan nomor pokok mahasiswa 193516426690. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Karena pada dasarnya, aktivitas manusia selalu berkomunikasi satu sama lain, baik dalam kehidupan organisasi ataupun dalam kehidupan lainnya secara umum. Dalam studinya, komunikasi memiliki banyak model-model komunikasi yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan terlebih dahulu. Dan setiap model-model komunikasi memiliki definisi yang berbeda pula. Model komunikasi dibuat supaya mempermudah dan memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Kemudian, saya akan menyebutkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan model komunikasi. Kemudian yang kedua, apa saja model-model komunikasi. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan model-model komunikasi dalam kehidupan nyata. Kemudian saya akan menyebutkan beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi tugas formatif mata kuliah ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui model-model komunikasi. Dan yang terakhir, untuk memahami penjelasan dari model-model komunikasi. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, akan saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rehan Mukti dari Prodi Ilmu Komunikasi di bidang studi Public Relation. NPM saya 1935164166999. Saya dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini perkenalkan saya untuk menjelaskan sedikit materi yang saya bawakan pada makalah yang kelompok kami buat, yaitu adalah di model komunikasi interaksional. Pengertian dari model komunikasi interaksional atau disebut juga dengan model komunikasi konvergen adalah model komunikasi yang memiliki kesamaan dengan model komunikasi transaksional karena keduanya merupakan model komunikasi dua arah. Namun model komunikasi interaksional sebagian besar digunakan untuk media baru atau internet. Nah, contoh kasus yang saya ambil dari model komunikasi interaksional ini adalah ketika dua orang dengan budaya yang berbeda saling berkenalan. Dalam perkenalan tersebut, kedua komunikator pasti akan berinteraksi dengan menanyakan alamat, nama, nomor telepon, ataupun yang lain. Jika dalam obrolan tersebut mereka sudah menemukan titik yang klop atau titik yang pas di antara mereka berdua, seperti tokoh idola mereka yang sama, pasti mereka berdua lebih membuka diri dalam membicarakan tentang dirinya dan juga tokoh idolanya tersebut atau kesamaan yang mereka temukan tersebut, sehingga proses interaksi mereka dapat menyatu dan saling memberikan timbal balik atau feedback. Dalam konteks ini komunikasi berlangsung secara efektif. Perkenalkan, nama saya Hasya Raisa dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 203516446490. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional ini adalah model komunikasi yang dilakukan secara dua arah dan tidak hanya mengedepankan atau sebagai ajang untuk bertukar pesan, melainkan membangun sebuah hubungan. Model komunikasi ini dikembangkan oleh Barlow pada tahun 1970-an yang mengatakan bahwa komunikator bisa saja menjadi komunikan dan juga begitu sebaliknya. Komunikator dan juga komunikan bertanggung jawab atas dampak dan juga efektivitas di dalam komunikasi yang mereka lakukan. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan tentang model-model komunikasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Dimana tadi ada model komunikasi secara linear, yaitu model komunikasi satu arah. Yang kedua ada model komunikasi transaksional, yaitu model komunikasi yang menekankan pada bagaimana peran si pemberi pesan juga si penerima pesan. Yang terakhir ada model komunikasi interaksional, yaitu model komunikasi yang biasanya dikaitkan pada model media baru, yaitu internet. Nah, dengan mengenal model komunikasi tersebut, kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang biasanya terlibat dalam sebuah proses komunikasi, sehingga kita dapat memperkirakan hasil atau feedback apa yang akan kita terima. Dengan kita mengenal model komunikasi, diharapkan kita dapat melakukan komunikasi secara efektif dan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan.
Karena komunikasi yang sukses dan efektif itu tergantung bagaimana kita dapat memilih dan menerapkan model komunikasi dengan tepat. Oleh karena itu, kita harus mampu memilih model komunikasi mana yang pas saat kita akan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sekian penjelasan tentang model-model komunikasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila dalam penyampaian materinya terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.